Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas sami'ul alim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din. وجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم جماعة رحمكم الله جميعا. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kemarin kita selesai dari hukum gunnah ya, atau ahkamun nuni atau hukmun nuni wal mimi al musyaddadatain. Sekarang kita masuk ke hukum mim sukun. Nah, ini hukum mim sukun ini pokoknya urutannya adalah sebagaimana Al-Imam Al-Jamzuri ya dalam Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Di sini sudah pada hafal belum matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman? Hah? Baru dikit. Sudah hafal? Maka kalau bisa para guru Al-Quran itu Tuhfatul Atfal dihafal ya. Karena itu menjadi dasar banget. Pokoknya dua matan yang wajib dihafal, Jazariyah sama Tuhfah. Itu standar banget. Kalau Jazariyah misalkan nggak semua nggak masalah. Minimal kalau saya akan standarkan di Markaz Itqan wa Tajwid itu adalah 3 bab. Bab atau mungkin 2 bab lah. 1 bab dengan muqaddimah jadi makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu apa namanya? Wajib banget untuk dihafal. Ya. Karena beberapa mutun tajwid yang menjadi standar wajib di markaz atau Markaz Itqan wa Tajwid di Mikota itu ya insyaallah familiar. Muqaddimah Jazariyah, kemudian Tuhfatul Atfal, kemudian Khaqaniyah, kemudian Sakhawiyah ya. Kemudian Al-Mufid fi Tajwid. Al-Mufid fi Tajwid ini sebenarnya baitnya kalau nggak salah sekitar 200-an bait. Ya, itu menjadi standar banget. Sebenarnya ada beberapa manzumah yang lain tapi jumlahnya lumayan, yaitu Tuhfah As-Samanudiyah atau La'aliul Bayan juga ada. Sama salah satu lagi atau yang pertama sebelum Tuhfah Samanudiyah adalah Salsabil Asy-Syafi. Ya, sudah sering dengar ya, matan Al-Salsabil Asy-Syafi. Punyanya siapa itu Salsabil Asy-Syafi? Al-Salsabil Asy-Syafi itu adalah punyanya Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Ya, Utsman bin Sulaiman Murad yang wafatnya kalau nggak salah 1380-an ya, atau 38 atau 83, saya agak lupa. Kalau Tuhfah As-Samanudiyah itu yang paling akhir ya, kira-kira wafatnya Ibrahim Ali As-Samanudi itu wafatnya 1429 Hijriah. Gitu. Tapi sebelum Salsabil Asy-Syafi Tuhfah As-Samanudiyah, maka di sana ada Tuhfatul Atfal wal Ghilman, kemudian juga ada Al-Mufid fit Tajwid. Secara ini dari perspektif dari urutan senioritas ya. Jadi Tuhfatul Atfal itu Al-Imam Al-Jamzuri sekitar 1722 kalau nggak salah, atau kurang tepat berselisih para ulama terkait wafatnya beliau. Kemudian sebelum Imam Ibnu Al-Jazari itu, atau kalau dilihat dari senioritas, maka Al-Mufid fit Tajwid dulu, baru Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, senior Imam Ibnu Al-Jazari. Kalau Al-Mufid fit Tajwid itu Al-Imam Ahmad At-Tibi wafatnya 979. Kemudian Muqaddimah Jazariyah 833 Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian baru setelah itu siapa? Sakhawiyah dulu atau Khaqaniyah? Al-Imam As-Sakhawi Ali Al-Hasan As-Sakhawi atau
Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Mana yang lebih senior? Hah? Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Itu paling senior. Berarti Al-Imam As-Sakhawi dulu secara urutan. Baru paling terakhir adalah Al-Imam Abu Musa Muzahim Musa Al-Khaqani. Nah, gitu. Yaitu menjadi manzuma-manzuma yang wajib dihafal lah buat para pengajar Al-Quran. Walaupun sebenarnya tadi standarnya Jazari atau Tuhfah aja cukup insya Allah. Ya, baik. Kalau murid-murid yang belajar di Markaz Itqan wa Tajwid, insya Allah sudah wajib menghafal manzumah ini. Ya, 6 bait atau sebenarnya ini rangkuman dari 6 rukun yang ada di Markaz Itqan wa Tajwid, standar belajarnya. Maka insya Allah, alhamdulillah, saya sedikit susun terkait manzumah yang memang menjadi yang harus dihafal lah oleh para murid-murid seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau kita kembali kepada ahkam tajwid, maka yang menjadi acuan standar hari ini biasanya merujuk kepada apa? Tuhfatil Atfal wal Ghilman. Punyanya Syekh Uthman bin Sulaiman, bukan, Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tahu wafatnya Imam Jamzuri tahun berapa? 1000? Hah? 1000 berapa? 1200-an. Ya, 1200-an. Ada yang mengatakan 1277 atau berapa gitu. Ya, Al-Imam Al-Jamzuri. Siapa yang hafal awalnya? Ahkamul Mimis Sakinah. Bait pertama dari matan Tuhfatil Atfal dalam hukum mim sukun apa? Apa ya jamaah? Wal mimu intaji taskun wal mimu intaskun taji qablal hija walal hija terus la alifin layin kulidil hija Ahkamuha salasatun liman tabaqo ihfa'un idghamun wa ijharun faqat. wa izharun faqat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hukum mim sukun tentu urutannya setelah nun sukun. Ada yang pernah tahu kenapa nun sukun dulu baru mim sukun? Kenapa enggak mim dulu baru nun? Karena paling banyak Ustaz pembahasannya. Sukun itu paling banyak. Oke, kalau secara urutan huruf hijaiyah mana duluan? Nun dengan mim? Mim? Mim dulu baru nun? Mim ya. Mim nun. Mim atau mim nun? Mim nun. Nun bukan nun apa? Mim. Mim. Lam mim nun. Mim, Nah, nun. lam mim nun. Nah. Ya. Dan betul, nun paling banyak. Atau mungkin kalau secara gunnah, nun itu disebut sebagai aghan minam mim. Aghan nun minal mim. Jadi nun itu statusnya dia lebih gunnah daripada huruf mim. Nah, gitu. Kemarin kan perkataannya Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi mengatakan bahwa nun ya, itu gunnahnya ada di khaisyum kan? Ya, walaupun ada huruf yang keluar dari mulut itu tetap dianggap sebagai gunnah. Nah, masih ingat nggak kemarin? Ya, sampai segitunya gitu loh, menyikapi huruf nun. Makanya hukum ikhfa ya, nah ini nih ada di sini. Ya. Sawaun kanat minal fami au minal anfi. Nun itu yang terdapat yang gunnahnya itu keluar dari hidung itu sudah biasa, tapi kalau ada yang keluar dari mulut itu sama aja dimasukkan dalam kategori gunnah. Bayangkan, suara gunnah yang keluar dari mulut yang terjadi pada nun itu tetap dianggap sebagai gunnah. Makanya hukum ikhfa, ada suara kecil, ada suara lirih yang keluar dari mulut, maka itu bukan suatu hal yang menjadi kontroversi gitu loh. Tapi itu disinggung oleh
ulama abad ke-5. Baik, kalau secara definisi mim sukun itu kurang lebih sama lah dengan nun sukun. Ya, hampir sama. Al-mimus sakinatu, ya dimaksud dengan mim sukun itu adalah allati la harakata laha, yang tidak memiliki harokat, yang tidak memiliki harokat. Baik, ya, nun mim sukun adalah allati la harakata laha, yang tidak berharokat. Hadza mafhum. Wa sukunuha thabitun waslan wa waqfan, dan sukunnya itu dia tetap, dia konsisten, baik itu saat wasal, bacaan wasal, atau bacaan waqaf. Jadi memang benar-benar mimnya itu sukun, kondisinya bersukun. Wa takunu asliyatan au zaidatan, ya pokoknya baik itu mim sukunnya itu asli atau dia bukan asli, tambahan. Wa taridu fil ismi wal fi'li wal harfi, dan keberadaannya si mim sukun tersebut bisa pada kata isim, kalimah isim, atau fi'il, atau huruf. Mutawassitatan au mutatarrifah, baik berada di tengah atau berada di ujung kata, di akhir kata. Contoh misalkan di sini penjelasannya mim asli, ya, status mim asli, ya, mim asli ini, ya, mim asli misalkan dia di akhir kata atau di tengah kata. Kalau dia terjadi pada kata huruf, maka tidak terjadi mim itu hanya di akhir, am, lam, dan seterusnya, huruf-huruf yang terdapat mim sukun. Selanjutnya, ketika mim sukun itu berada di tengah, itu ada pada kata fi'il atau isim. Contoh misalkan apa? Yamkuthun, yamkurun, alhamdu, sam'ihim. Nah, ini pada fi'il ataupun isim. Adanya di tengah kata, di tengah kalimat. Adapun yang di akhir itu hanya terjadi pada huruf ketika semuanya statusnya sebagai mim asli. Kalau mim tambahan zaidah itu berada pada mim jamak di sini. Lahum fiha, alaikum anfusakum. Nah, berarti kira-kira status hukum mim sukun ini berarti adanya di mana? Dia statusnya berupa mim asli atau mim tambahan? Maka semuanya, baik itu mim asli atau mim tambahan. Ya, pokoknya kalau mim sukun itu dia tambahan, maka hanya terjadi pada mim jamak. Nah, mim jamak ini ya tentu nanti kita ada yang membaca sukun, ada yang membaca silah. Ya, gitu. Siapa yang membaca silah? Sebutkan. Siapa? Sebutkan yang disebut sebagai qiraat ashabus silah, ashabis silah. Berarti siapa aja? Imam Qalun. Imam As-Susi. Qalun. Apa lagi? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Naam. Qalun, Ibnu Katsir, Warsh dulu juga ada. Jadi ada 3, ya. Warsh, ya, ketika mim jamak ketemu dengan hamzah qata, ya kan? Kemudian Qalun, karena walaupun Qalun dia punya silah dan sukun, ya, silah mim jamak dan sukun. Kemudian satu lagi siapa? Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Jadi kalau ranahnya qiraat sab'ah, maka 3 riwayat itu atau 3 imam itulah yang membaca dengan silah mim jamak. Ya, sebenarnya di buku saya ada. Buka aja bab silah, mad silah qasirah, itu ada saya singgung terkait silah mim jamak. Baik. Selanjutnya adalah penjelasan mim sukun. Nah, ini cuma menjelaskan dari yang di atas. Ketika itu mimnya bersukun, maka bukan berharokat. Kalau mim berharokat berarti nggak masuk bahasan. Ketika mimnya bertasydid, ketika mim sukun, maka bukan yang bertasydid. Ya, walaupun katanya tasydid itu adalah gabungan antara mim sukun dengan mim berharokat. Kemudian C, bukan berharokat aridah. Bahkan ketika dia aslinya itu sukun, tetapi di sini dia diharokati, tapi harokatnya itu adalah harokat iltiqa usakinain, ya, litakhallusi, untuk menjadi solusi dari pertemuan 2 sukun.
Kemudian juga bukan sukun arid karena waqaf. Sami'un alim, alimun hakim. Nah, itu juga ada mim sukun, tapi di situ bukan sukun arid. Jadi benar-benar dia sukunnya adalah sukun asli. Ya, gitu. Ya, maksudnya sabitun waslan wa waqafan. Intinya begitu. Ya, baik. Nah, di sini tadi kita sudah menyebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri ya dalam Tuhfatil Atfal wal Ghilman bait 18 sampai 19. Wal mimu intaskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidhil hija. Ahkamuha thalathatul liman dhabat ikhfa'u nidghamun wa izharun faqat. Ya, apa artinya? Wal mimu dan adapun huruf mim intaskun ketika dia sukun kondisinya taji qoblal hija la alifil layyinatin lidhil hija. Yang mana ketika nanti dia itu mim sukun itu ada ya pertemuannya sebelum huruf hijaiyah, tapi huruf hijaiyah ini langsung dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Huruf alif. Ya, huruf alif dia. Maka kalau pertemuan mim sukun dengan huruf hijaiyah selain alif berarti jumlahnya 28. Maka nanti kata beliau ahkamuha salasatun. Hukumnya itu ada 3 limam dhabat. Bagi siapa yang ingin menghafal ya, yang ingin menguatkan apa aja ikhfaun idghamun wa izharun faqat. Ikhfaun idghamun. Idgham itu hamzanya hamzah qata atau hamzah wasal ya jemaah? Idgham. Idgham itu hamzah qata atau hamzah wasal? Wasol Ustaz. Wasal, akid. Koto. Koto. Hamzah qata. Biasanya kalau kita baca qul huwallahu ahadunillahu samad itu ketemu hamzah wasal atau hamzah qata? Wasol. Hamzah wasal kan? Tetapi di sini cara bacanya gimana? Ikhfa'un nidghamun. Ah. Tadi jelas kan di situ hamzah qata atau hamzah wasal? Jadi bacanya yang benar yang mana? Ikhfa'un idghamun atau ikhfa'un nidghamun? Nidghamun Ustaz. Loh, itu kan hamzah qata tadi katanya. Kenapa dibaca ikhfa'un nidgham? Jadi hamzah wasal atau hamzah qata? Hamzah wasal. 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 Koyah di situ. Oh Hamzah ya, wasal. Hamzah qata. nggak ada kepala alif. Wasal ya. Nggak ada kepala. Hamzah wasal. Gimana sih? Giliran tulisannya jadi hamzah wasal. Tapi kalau pola wazannya apa namanya? Huruf sigoh aslinya apa? Huruf aslinya apa? Dari fiil apa? Af'ala yuf'ilu if'alan kan? Af'ala yuf'ilu adghama yudghimu itu hamzah qata atau hamzah wasal? Hamzah wasal. Loh, kok hamzah wasal? Hamzah qata itu. Besar. Af'ala yuf'ilu itu hamzah qata. Akrama yukrimu, adkhala yudkhilu, ya kan? Hah? Afdhala yuf'ilu. Ya Ustadz, sulasi mazid ya, tambahan satu huruf. Wahid. Ya. Tapi di sini bacanya ikhfa'un idghamun atau ikhfa'un idghamun. Ikhfa'un nidghamun. Loh, bukannya ikhfa'un idghamun itu buat hamzah wasal. Iya. Nah, kenapa di sini dibaca Mana? Iltiqa usakinain ya. Nakal Ustaz. Lain itu hanya pada hamzah Wasal. wasal. Kalau misalkan kul huwallahu ahadunillah itu hamzah wasal dibaca qata berarti kul huwallahu ahadun Allahus samad. Kalau Allahnya itu hamzahnya hamzah qata. Maka di situ karena hamzah wasal maka dibaca apa? Ahadunillah. Ayo, masa rame-rame gak ada yang tahu. 1 versus 64 orang, 63 orang. Ayo cepetan. Ini mudah soalnya. Jadi saya setir-setir dikit-dikit lah ke sini. Ini gimana ini? Hah? Jadi goyang. Anda belum paham Ustaz.
Baik, siapa yang nyerah? Bilang nyerah Ada lah. Ustaz. Ada nyerah Ustaz. Karena aku belum paham Ustaz. Ini, Berhubungan sama darurat sikir bukan Dot? itu dia. Betul, Darurat sikir. betul sekali. Ini li daruratis syi'riyah. Jadi sah-sah aja. Ikhfa'un idghamun. Paham nggak? Kalau ikhfa'un idghamun, maka rusak, cacat ilmu arudnya. Paham? Hmm, paham. Cacat. Karena dia ini kan baharnya bahar rojaz. Jadi wazannya mustaf'ilun. Ikhfa'unid itu namanya mustaf'ilun. Paham sampai sini? Tahu Ustaz. Paham. Sama ana bikin nazam atmim lakal harkati. Harkati nggak ada harkati. Adanya harokati. Roknya berharokat fathah. Tapi kenapa di sini roknya sukun? Karena untuk Darurat sikir. syair biar dia pas. Nggak ada wasaknati. Hah? Adanya sakanati atau sukunati. Faham? Nah, Paham. ini untuk kebutuhan syair. Atmim lakal harkati wasaknati mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il. Nah, sehingga dia pas. Paham sampai sini ya jemaah? Paham. Ini Alhamdulillah. namanya ilmu al-arud wal qawafi. Ilmu yang digunakan untuk membuat syair, membuat nazam, membuat qasidah. Ya, barakallahu fikum. Itu informasi aja. Ya. Baik. Jadi waktu itu kenapa ana singgung ini? Karena pas banget waktu ketika saya mentok nggak dapat kata-kata untuk membuat nazam saya ini kemarin. Akhirnya teman saya ya bilang, "Syekh, nggak usah khawatir. Antum bisa otak-atik syairnya karena darurah syi'riyah itu bisa mengubah bahasa gitu." Akhirnya dia ngasih contoh. Antum ingat nggak Imam Jamzuri bilang, "Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun." Itu kan hamzah qata', Syekh. Kenapa itu dibaca kayak hamzah wasal? Oh iya. Makanya pas sampai sini baru saya singgung kembali. Paham ya jamaah? Gitu. Insyaallah paham Ustaz. Baik. Kemudian selanjutnya setelah Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan bahwa hukumnya ada 3. Nah, pada bait selanjutnya, bait ke-20, disebutkanlah mulai dirinci. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Terus Wasamihi syafiyya lil qurra'i. ra'i. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. Gitu. Baik ya jemaah. Antum mau nadain, mau apain, boleh insyaallah. Ya. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Gitu. Dan seterusnya. Atau yang lainnya bisa insyaallah. Baik. Sepertinya ini mudah ya jemaah. Kita masuk ke hukum yang pertama. Al-ikhfa asy-syafawi. Ya. Baik. Ikhfa syafawi. Kalau menurut bahasa maka di sini ada 2 kata ya, al-ikhfa'u asy-syafawiyyu. Maka tentu asy-syafawi adalah nisbat kepada syafatain. Ya, adapun ikhfa di sini menurut bahasa adalah sama seperti ketika kita bahas ikhfa hakiki. Nah, tapi ingat menurut bahasa ya as-satru, menutup atau menyembunyikan, satir. Tapi kalau menurut istilah adalah an-nutqu bil mimis sakinati ala sifatin bainal izhari wal idgham. Mengucapkan huruf mim sukun yaitu antara hukum atau sifat. Jadi sifat boleh dihukumi hukum ya, karena sifatnya pun sifat aradiyah. Bainal izhari wal idgham, antara hukum izhar atau idgham. Loh,
Ini sama dong kayak hukum ikhfa hakiki ya. Sama ya, kayak hukum ikhfa hakiki ya. Loh kok jadi sama? Ma'a mura'atil gunnah wa adamit tasydid. Sama juga dengan menjaga gunnah dan tanpa tasydid. Idza ata ba'da harful ba, apabila setelahnya tadi mim sukun tadi terdapat huruf ba. Kok ini mirip ikhfa hakiki? Berarti nanti cara membacanya sama dong kayak ikhfa hakiki. Jawabannya apa? Sama atau beda? Kita lihat insya Allah. Beda. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri udah jelaskan tadi. Apakah Al-Imam Ibnu Al-Jazari tidak menyinggung? Ada dong, tapi sangat singkat beliau bilang. Ya, karena kalau nazamnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam hukum tajwid itu tidak sedetail Al-Jamzuri. Tidak sedetail Salsabil Asy-Syafi. Tidak sedetail Tuhfa As-Samanudiyah. Ya. Tetapi di dalam matan Muqaddimah Jazariyah ada pembahasan makharijul huruf was sifat yang detail yang tidak ada oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Sehingga di sini tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, Al-Imam Ibnu Al-Jazari bilang di bait 62 ya, wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada babin. Nah, ini kurang lebih maknanya ya maklum lah. Wa akhfiyan dan ikhfakanlah ya. Al-mima huruf mim in taskun ketika dia sukun kondisinya bi ghunnatin lada babin. Lada bain maaf dengan gunnah. Jadi tentu ikhfa syafawi lah maksudnya. Alal mukhtari min ahlil ada. Nah, ini kata-kata alal mukhtari min ahlil ada, mudah-mudahan nanti ada bahasannya insyaallah di buku. Ya. Baik ya jemaah. Hurufnya cuma satu ba doang. Adapun disebab dinamakan ikhfa ya karena memang dia samar atau tersembunyi bunyi mim sukun ketika bertemu dengan ba. Adapun yang dinamakan syafawi karena penisbatan karena mim sukun itu keluarnya dari dua bibir. Mudah insyaallah. Contohnya gimana contohnya? Mim sukun bertemu dengan ba terjadi dari dua kata yang terpisah saja. Ya. Anda mau tanya, hukum ikhfa syafawi biasanya disamakan dengan hukum apa? Iqlab. Hukum iqlab. Nah, betul. Kenapa hukum iqlab? Kenapa hukum iqlab? Mim yang satu. Iya sama atau beda? Apa bedanya? Bedanya nun sukun. Kalau hukum iqlab, Sukun. mim sukun ketemu ba-nya bukan asli. Tapi mim sukun itu adalah mengganti dari huruf nun. Ya, nun sukun atau tanwin. Adapun mim sukun ketemu dengan ba pada ikhfa syafawi, mimnya mim asli, bukan pergantian dari bukan pergantian dari mana? Bukan pergantian dari nun sukun atau tanwin. Jelas sampai sini ya jamaah? Nah, baik. Maka secara pertemuan dia sama hukumnya, berarti cara bacanya pun kurang lebih sama. Wa ma hum bimu'minin. Waktu kita bahas iqlab, bacanya gimana? Ya, dirapatkan. Ya, gitu. Walaupun ada versi furjah. Ya, versi furjah udah kita bahas lengkap waktu itu. Ya, tentu praktek ini ada yang membaca furjah. Wa ma hum bimu'minin. Tarmihim bihijara. Ya, seperti itu. Ya, wa ma hum bimu'minin. Tarmihim bihijara. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Rabbahum bihim ya'tasim billah fahkum bainahum. Seperti itu.
Ya, maklum insyaallah. Nah, tadi ada ibarah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari bahwa alal mukhtari min ahlil ada. Ada nggak yang paham maksudnya ini apa? Alal mukhtari min ahlil ada. Nah, kok tiba-tiba Imam Ibnu Al-Jazari bilangnya wa akhfiyan al-mima intaskun biwunnatin. Nah, kata-kata gunnah tolong dibuletin yang punya buku. Ya, biwunnatin itu yang menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan sehingga ada kata-kata apa? Imam Ibnu Al-Jazari bilang alal mukhtari min ahlil ada. Ya, apa itu artinya? Pilihan ya atau menurut pendapat para ahlul ada. Ya, para ulama tajwid. Jadi dahulu sempat ada ya berlaku bahkan pada masanya sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi dahulu pada masa sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya familiar bahwa ketika mim sukun bertemu dengan ba itu dibaca apa? Hah? Nah, Sama. dibaca izhar, tidak ada gunnah, tidak ada idgham. Ah gitu. Ya, maaf. Dibaca apa? Dibaca izhar tanpa gunnah. Ya, dahulu sempat begitu. Ya. Tetapi ketika datang Imam Ibnu Al-Jazari, maka beliau ya coba mengulik, coba memastikan, mengumpulkan riwayat-riwayat dan alhamdulillah beliau kekeh untuk tetap menjadikan bahwa ikhfa syafawi itu terdapat gunnah. Nah, dahulu sempat tuh bahwa yang namanya hukum ikhfa syafawi itu dia tanpa gunnah. Makanya ada kata-kata alal mukhtari min ahlil ada. Gitu. Jadi perbedaan pendapat hukum ikhfa syafawi ada dua ya jemaah. Ini masyhur di kalangan para ulama. Ya, gitu. Ada yang mengatakan bahwa yang nomor 2 dulu, izhar syafawi tanpa gunnah. Nah, ini adalah pendapatnya salah satu ya ulama besar dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat, yaitu siapa? Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Jadi pada zamannya Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi, beliau berpendapat bahwa hukum mim sukun ketemu dengan ba dibaca izhar dia atau tanpa gunnah. Tanpa gunnah yang harus disempurnakan gitu loh. Tanpa ditahan lah menurut kita gitu. Jadi misalkan kalau baca ya'tasim billah maka langsung ya'tasim billah. Ya'tasim billah, tidak dibaca apa? Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Jadi enggak ditahan segitunya gitu. Ya. Gitu. Jadi tidak ada gunnah yang harus disempurnakan lebih gitu. Ya. Kemudian siapa lagi selainnya? Ahmad bin Ja'far bin Al-Munadi. Nah, Al-Imam Al-Munadi terkenal nih. Ya di situ ada beberapa footnote-nya 225 ya. Ahmad bin Ja'far bin Muhammad Al-Munadi wafat 336 di dalam kitab Ghayatun Nihaya, Ghaya Nihaya. Ya. Gitu. Jadi siapa pendapatnya? Al-Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi dan simpatisannya mengatakan bahwa bacaan ikhfa atau ikhfa syafawi yang sekarang kita baca dengan gunnah itu dibaca izhar. Nah, kemudian pendapat yang lain yang kita pegang sampai hari ini, bahkan pendapat ini ibaratnya eksis, maksudnya eksistensinya itu dijaga gitu loh. Jadi begini, kalau nggak salah Syekh Farabi itu pernah menjelaskan bahwa hukum ikhfa syafawi dibaca tanpa gunnah berarti apa? Seperti bacaan izhar ya. Itu sebenarnya pendapat yang kuat. Oke? Itu pendapat apa? Pendapat yang kuat. Ya. Tetapi ternyata
kurang mutawatir atau tidak mutawatir. Nah, adapun ikhfa syafawi yang dengan gunnah hari ini, mim ketemu ba kita tahan, maka dia eksis sampai hari ini kan? Maka itu karena dia mutawatir. Jadi bukan berarti Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi itu mengatakan bahwa mim ketemu ba itu dibaca izhar syafawi tanpa dasar. Jadi memang benar dia secara sanad itu ya kuat gitu loh. Tetapi sayangnya apa? Tidak mutawatir. Paham nggak maksudnya kalau ada kata-kata tidak mutawatir? Hah? Halo? Apa maksudnya tidak mutawatir? Berarti tidak banyak dibaca. Maksudnya pendapat yang membaca ikhfa syafawi dengan izhar itu tidak banyak dipraktekkan oleh para ulama. Ya. Halo ya jamaah, jelas suara saya? Gitu. Jadi bukan berarti Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qaisi ini tanpa dasar. Ya, beliau ulama yang dijadikan rujukan gitu loh. Jadi kalaulah misalkan sampai hari ini bahwa praktek ikhfa syafawi dengan dibaca izhar itu mutawatir, bisa jadi dia kuat. Kalau kita baca ikhfa syafawi dibaca boleh tanpa gunnah yang berlebihan. Contoh misalkan ya'tasim billah, boleh begitu. Gitu. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang memang dipegang oleh para ulama. Nah, tetapi tentu sikap kita bagaimana? Kita mengikuti pendapat yang mutawatir. Yang kita praktekkan bahwa ikhfa syafawi dengan gunnah. Siapa yang berpendapat demikian? Gak usah ditanya lagi. Ini jumhur. Siapa di sana? Al-Imam Ibnu Mujahid. Siapa Imam Ibnu Mujahid? Pencetus qiraat sab'ah. Ya, Ali bin Muhammad bin Bishr. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani termasuknya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari, Masya Allah. Dan ulama yang lainnya. Ini merupakan pendapat jumhur. Gitu. Baik. Itu dia ya jamaah. Ya. Di sini ada footnote 222. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Mujahid, yaitu haddatsana bihi Al-Husain bin Ali ya anhu qala wal mimu la tudghamu fil ba lakinnaha tukhfa. Mim itu tidak diidghamkan pada huruf ba tetapi dia diikhfakan li'anna laha sautan minal khayashim. Karena huruf mim itu dia punya suara dari hidung. Tu'akhi bihin nuna al-khafifa, yang mana dia sama dengan nun mukhfa. Maklum lah insyaallah ini. Ya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan dalam An-Nasyr wa qad dhahaba jama'atun ka Abil Hasan Ahmad bin Munadi. Imam Ibnu Al-Jazari sampai menyebutkan bahwa wa qad dhahaba jama'atun. Ya, sekelompok orang itu berpendapat, sekelompok para ulama berpendapat seperti siapa? Abul Hasan Ahmad bin Al-Munadi wa ghairihi dan yang lainnya ila izharil mim izharan taman, yaitu membaca izhar mim dengan izhar yang sempurna. Min ghairi gunnah maksudnya adalah tanpa gunnah. Wa huwa ikhtiyarul Makki Al-Qaisi wa ghairihi, itulah pendapat yang diamini oleh Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi wa ghairihi wa huwa alladhi alaihi ahlul adabil Iraq. Tuh lihat. Ya, bacaan izhar syafawi ketika mim sukun ketemu ba itu dulu familiar oleh orang-orang Irak, wasairi biladi syarqiyah, dan orang-orang yang berada di timur. Wahaka Ahmad bin Ya'qub At-Taib. Seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, perbedaan pendapat ini bukan berarti bahwa pendapat yang pokoknya pendapat izhar syafawi pada hukum mim ketemu ba itu bukan berarti tidak ada dasarnya ya. Tetapi kalau secara riwayat tadi apa? Tidak mutawatir. Nah, itu lebih
lebih bijak jawabannya. Ya, tapi pendapat itu kuat. Bahkan Imam Ibnu Al-Jazari bilang begini, qultu, tuh lihat, wal wajhani sahihani ma'khudhun bihima. Dua wajah, ya, dua cara baca sahihani itu benar, cara bacanya betul, secara riwayat itu betul, ma'khudhun bihima. Ya, yaitu apa? Mim sukun bertemu dengan ba mau dibaca tanpa gunnah atau kita kenal hari ini dengan izhar syafawi atau dengan gunnah ikhfa syafawi, itu dua-duanya benar sebenarnya. Illa annal ikhfa'a aula lil ijma' ala ikhfa'iha 'indal qalb. Tetapi ya memang membaca dengan ikhfa syafawi itu aula, lebih diutamakan, ya prioritas, ya menurut sesuai ijma' gitu loh. Gitu ya jamaah. Ya, tolong diingat-ingat ya. Berarti pada zaman dahulu ya, sebelum ya misalkan pada zamannya Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, itu membaca mim sukun bertemu dengan ba tarmihim bihijaratim min sijil, maka dibaca seperti izhar, tidak ada gunnah yang disempurnakan. Seperti itu. Kalaulah itu misalkan dipakai ya secara mutawatir, bisa dipastikan hari ini dipraktekkan mim ketemu ba dengan bacaan apa? Izhar. Paham nggak? Ada gunnahnya tapi tidak ditahan. Ada gunnahnya tapi tidak dilebihkan. Paham nggak sampai sini ya jamaah? Insyaallah Ustaz. Nah, tapi kalau ternyata Ustadz dua pendapat itu sahih, berarti kalau ada orang yang hari ini membaca mim ketemu ba nggak ditahan banget, salah apa betul? Jawabannya apa? Ayo, salah apa betul? Ini ada mantiknya nih. Salah apa betul? Orang misalkan hari ini membaca hukum mim ketemu ba, ya'tasim billah, tidak ditahan gitu loh. Tapi seakan-akan kayak diizhar mimnya. Izharon taman gitu loh, tanpa digunnah yang ditahan gitu loh. Maka hukumnya salah atau betul? Salah. Kok salah? Kan itu tadi pendapatnya kuat. Benar-benar aja, tapi tidak dari riwayatnya, Ustaz. Maka jawabannya tentu kalau kita melihat bahwa bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang mutawatir, berarti kalau secara bacaan sudah tidak digunakan lagi. Makanya masih ingat enggak bahwa Imam Ibnu Al-Jazari itu sampai membuat 3 ketentuan rukun bacaan yang sahihah. Nah, itu. Jadi antum harus tahu semua, dan ini Anda belajar di pasca sarjana waktu itu ya. Jadi ketika belajar qiraat ya, dosen-dosen qiraat itu kayak Dr. Asin Sakho, ya, kemudian siapa lagi Kiai Haji Dr. Fatoni itu menjelaskan ya, kalau misalkan Imam Ibnu Al-Jazari tidak memberikan ketentuan bahwa rukun-rukun bacaan yang benar itu ada 3, maka bisa jadi ya akan terjadi banyak sekali periwayatan. Makanya Imam Ibnu Al-Jazari itu Masya Allah salah seorang ulama yang luar biasa perannya dalam ranah ilmu tajwid, qiraat, pokoknya periwayatan. Beliau membatasi gitu loh. Beliau sampai Masya Allah berijtihad yang luar biasa. Ya, walaupun sebenarnya ijtihad beliau itu bukan serta-merta ya, tetapi memang melihat dari muharrir, makanya beliau kan disebut sebagai muharrir tajwid wal mawaqifi gitu. Jadi rukun-rukun bacaan yang sahihah itu salah satunya adalah ketika bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW, atau mungkin bahasa lainnya dia diriwayatkan secara mutawatir. Paham nggak? Kalau secara lughah dia udah benar, kemudian apalagi secara Rasam. Rasam sudah benar, tapi benar nggak secara mutawatir itu sudah bersambung sanadnya? Atau mungkin kalau nggak salah selain bahasa mutawatir itu ya
ada bahasa lain, sanadnya terputus. Itu versi lain. Jadi kenapa alasan hukum mim ketemu ba yang membaca izhar itu sebenarnya ada, tetapi apa tadi, sanadnya terputus. Nah, jadi ada dua, tidak mutawatir atau sanadnya terputus. Tetapi cara baca itu benar. Benar. Nah, tapi kalau sekarang dipraktekkan, maka tentu sudah tidak ada lagi, ya semuanya sudah tercukupkan, sudah tercukupkan oleh para ulama, ya seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi sekarang sudah tidak ada waktu lagi untuk berijtihad lagi. Jadi kita, apa yang kita sikapi? Ya mengikuti para ulama sebelumnya. Ya ulama yang sudah menjadi ulama seperti Imam Ibnu Al-Jazari yang memang itu menjadi fase keemasan dan rujukan dalam ilmu tajwid. Dalam bacaan juga sama. Ya, jadi dalam hal ini berarti tidak ada sesuatu yang tidak jelas dalam bacaan Al-Qur'an itu. Semuanya sudah dipastikan cara bacanya itu tidak ada perubahan sama sekali. Maka muncul tuh hari ini metode-metode tertentu, metode pengajaran tertentu, cara baca tertentu, sampai ada yang familiar ketika ada istilah husnul ada, tilawah bil ada, itu kan ramai kan? Kalau enggak, ya itu kan kemarin udah dibahas lah pokoknya. Nah, gimana cara menyikapi itu? Ya pada dasarnya ketika kemasan-kemasan ini ramai dalam internal pengajaran, saya kira sah-sah aja. Tetapi kalau misalkan itu dijadikan sebuah kaidah, ya apalagi orang-orang yang belajar itu langsung terdoktrin bahwa bisa jadi dari sananya nggak begitu. Ya, terdoktrinnya gimana? Kalau tilawah tanpa bil ada maka belum benar gitu, belum dikatakan apa? Sahih. Maka tentu akan menjadi suatu hal yang pastinya akan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya, gitu. Kira-kira apa yang Anda singgung barusan nyambung nggak permasalahannya? Hah? Gitu. Baik. Maka cara bacanya ya dia samalah dengan hukum iqlab. Gitu. Ya, sama. Baik ya jemaah. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Baik, lanjut. Lanjut, Lanjut, Ustaz. Ustaz. Baik. Selanjutnya adalah pembagian ikhfa. Nah, ikhfa di sini dibagi menjadi dua. Ya, pembagian ikhfa itu ada dua ya, ikhfa harokat dengan ikhfa huruf. Ya, yang pertama ikhfa harokah dulu. Ikhfa'ul harakah. Ma makna ikhfa'ul harakah? Bima'na tab'idul harakah. Ketika ada istilah mengikhfa'kan harokat. Ya, vokal berarti artinya adalah tab'id. Membaca harokat sebagian. Jadi harokat itu vokalnya hanya dibaca sebagian aja. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah apa? Ar-raum atau ikhtilas. Ya, jadi ikhtilas atau ar-raum itu disebut sebagai membaca harokatnya nggak sempurna, cuman setengah aja dia. Tabi'idul harokah atau istilahnya apa? Ikhfa'ul harokah. Ketika kita membaca izhar, la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi nu-nya tidak dijelaskan la ta'manuna, nuna. Nah, itu kan namanya sempurna dia harokat, jelas. Tapi kita baca la ta'manuna, manuna. Nah, begitu cara bacanya. Ya. Baik ya jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Ahaduhuma tab'idul harfi wa satru dhatiha fil jumlah kama fil mimi sakina qabla al-ba asliyatan aw maqlubatan minan nuni sakina aw tanwin. Maaf, bukan. Jadi pokoknya yang pertama ini yang disebut ikhfa harokah adalah membaca sebagian harokat yang kita kenal dengan bacaan apa? Ikhtilas atau raum.
Ikhtilas atau raum. La ta'manuna. Jadi la ta'manuna itu yang benar mana? Ikhtilas atau raum? Hmm? Hah? Saya dulu sempat menguatkan ikhtilas, tapi saya balik lagi bahwa yang lebih tepat adalah ar-raum, bukan ikhtilas. Nah, gitu ya. Mungkin next insya Allah kita akan jelaskan insya Allah. Baik. Ya, ar-raum dengan ikhtilas beda apa sama? Kalau secara Beda. tempatnya beda. Ikhtilas itu bisa terjadi pada semua huruf. Ya, semua huruf yang memiliki harokat baik di tengah atau di akhir. Adapun raum ya, itu hanya terjadi pada di akhir saja. Dan raum itu harokatnya apa? Domah. Dhammah dan kasroh. Dhamma dan kasroh. Tidak ada pada fathah. Contoh misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu boleh. Jadi dengan ar-raum. Nah, ar-raum ini salah satu cara kita waqaf. Jadi waqaf itu yang utama adalah dengan sukun. Tapi ada pilihan lain. Ada raum, ada ismam, gitu. Ada hadzf. Itu cara-cara waqaf. Namanya al-waqfu ala awakhiril kalimi. Nah, itu ada hukum tersendiri. Baik, selanjutnya adalah ikhfa huruf. Ikhfa huruf. Ikhfaul harf. Ya, mengikhfakan harf atau huruf. Ini apa? Ada dua kondisi ya jamaah. Ingetin, ada dua macam yang harus kita pahami. Ikhfa huruf tadi ikhfa artinya apa? Nah, di sini ada dua versi. Ingetin ya, ada yang dimaksud dengan ikhfa itu artinya hurufnya dibaca samar, maksudnya sandaran makhrajnya dilemahkan, ya. Ada namanya ikhfa huruf, hurufnya dihilangkan. Jadi ada dua kondisi. Ikhfa huruf ada dua macam. Hurufnya diapain yang pertama? Dilemahkan. Dilemahkan sandaran makhrajnya. Pertanyaan saya, kalau dilemahkan hurufnya berarti hurufnya masih ada nggak? Hah? Masih. Tapi kondisi yang kedua, hurufnya dihilangkan. Berarti hurufnya masih ada nggak? Tidak. Udah tidak ada. Nah, kalau hurufnya dilemahkan, itu adalah terjadi pada hukum yang sekarang kita bahas. Ikhfa syafawi dan hukum iqlab. Ingetin. Jadi kaidahnya adalah tab'idul harfi wa satru dzatiha fil jumlah. Membaca hurufnya itu sebagian atau mungkin menyamarkan hurufnya pada bacaan atau melemahkan sandaran makhrajnya gitu. Berarti siapa ketemu siapa? Mim ketemu dengan huruf ba. Apa? Mim sukun ketemu dengan huruf ba. Mau mim sukunnya asli atau mim sukunnya pergantian dari nun sukun atau tanwin. Nah, disinilah akan menjawab cara bacanya difurjah atau dirapatkan. Hah? Kira-kira difurjah atau dirapatkan? Kalau difurjah, dirapatkan, Ustaz. nah, itu harus jelas. Kan hurufnya dilemahkan. Nah, dilemahkan itu bukan berarti dihilangkan. Kalau ada orang baca begini misalkan, tarmihim bihijarah. Dia ngucapin huruf apa itu? Huruf mim bukan? Nun sukun ya Ustaz, samar. Nah, bukan mim sukun kan? Padahal di sini pembahasan adalah hukum mim sukun. Nah, maka mim sukun itu bukan berarti hilang, tapi dia masih ada, cuman tidak lemah sandaran makhrajnya. Jadi kalau kita mau baca mim yang mana mimnya itu enggak jelas, misalkan apa? Alaihim, him. Ada kan orang kalau malas baca Quran, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kayak orang lemes gitu loh baca Qurannya. Kayak enggak punya tenaga atau enggak melempem gitu loh hurufnya. Nah, itu sama aja mengucapkan huruf mim yang lemah. Padahal mim yang sempurna gimana?
Nggak Ya. rapat. Nggak rapat kan. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu rapat banget, harus mingkem gitu lah, harus ya bahasanya gitulah rapat. Tapi di sini karena dia sandaran makhrajnya dilemahkan, maka rapat cuman jangan terlalu Kencang kuat. ditekan. Iya, juga bukan berarti renggang sehingga tidak mengucapkan huruf mim. Sukun. Contoh misalkan rabbahum bihim, segitu aja. Wa amma man bakhila, tidak dibaca rabbahum bihim misalkan. Man bakhila sampai ditekan banget, itu tidak begitu. Ada juga versi yang furjah misalkan rabbahum bihim man bakhila, itu tidak mungkin baca begitu. Nah, makanya ada yang versi furjah, saya kira bukan furjah, tetap itbaq, cuman dia begini bunyinya. Rabbahum bihim man bakhila. Jadi tetap rapat, cuman kayak agak renggang dikit gitu aja. Itu masih hal yang bisa diterima gitu loh. Tapi kalau misalkan udah dia renggang banget, wa amma man bakhila, nah maka di situ tentu hurufnya malah nggak jelas. Ya, kalau dia mau alasan huruf mim, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mim tidak terjadi kecuali dengan merapatkan dua bibir. Baik, selanjutnya adalah kondisi yang kedua yang namanya ikhfa huruf adalah wal akhar, dan yang lain i'damu dzatil harfi bil kulliyah wa ibqa'u gunnatiha. Yaitu i'dam. Apa makna i'dam ya jamaah? Idhab. Ya, menghilangkan, meniadakan huruf. Jadi benar-benar hurufnya dibuang. Hadzfu dzatil harfi. Ya, dibuanglah hurufnya bil kulliyah. Ya, utuh gitu loh. Bil kulliyah itu maksudnya apa? Seutuhnya. Ya, seluruhnya. Wa ibqa'u gunnatiha, dan yang masih eksis ketika hurufnya dinonaktifkan hanya gunnahnya saja. Kama fi ikhfa'in nuni sakinah, dan ini terjadi pada hukum ya ikhfa haqiqi. Maka kalau ditanya misalkan contoh wal unsa, mana nunnya? Nunnya sudah tidak sudah tidak. Ada. Itu bunyi apa? Itu bukan nun, tapi itu namanya nun mukhfa, ikhfa. Ya, nun ikhfa. Cuman ya, konsep ikhfa itu kita tahu bahwa dia konsepnya antara izhar dan idgham. Maka ingetin, konsep idgham itu kan huruf yang pertama sudah melebur sempurna pada huruf kedua kan? Udah nggak ada kan? Maka ada bahasa apa? Ketika kita membaca ikhfa, ya kalau gunnahnya itu kan dari izhar, sama. Tapi kalau konsep peleburannya sama dengan idgham. Bedanya begini, kalau idgham misalkan wal unsa dibaca wal ussa, langsung ke sa. Tapi kalau ikhfa, dia makanya ada bahasa apa? Mendekati makhraj huruf sa. Maka cara bacanya boleh langsung, lidahnya langsung di ujung dua gigi seri. Wal unsa, boleh. Jadi sudah mendekati. Ya, tapi ingat, jangan menjadikan dia wal ussa, itu namanya idgham. Dia masih ada suara yang menjadikan dia masih mengalir. Gunnahnya wal unsa, begitu caranya. Paham sampai sini ya jamaah? Itu dia. Ya. Ya, sisa-sisanya bisa dibaca sendiri. Ya, perbedaan antara ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki, huruf nun sukun menghilang keseluruhan dengan sempurna. Kalau ikhfa syafawi, huruf mimnya dia tidak hilang seluruhnya, tapi dia disamarkan atau dilemahkan sandaran makhrajnya. Berarti mimnya masih ada gitu. Terus ikhfa hakiki tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Adapun ikhfa syafawi ada pendapat yang mengatakan dibaca apa? Gunnah atau tidak gunnah. Terus perbedaan antara iklab dengan ikhfa syafawi. Ya. Iklab dan ikhfa syafawi keduanya memiliki persamaan dari segi makhraj dan cara bacanya, namun berbeda dalam hal berikut. Kalau iklab ya mimnya tidak asli tapi hasil pergantian dari nun sukun atau
tanwin. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, mimnya asli. Kalau iklab tidak ada khilaf perbedaan pendapat para ulama. Tadi kalau ikhfa syafawi ada. Terus kalau iklab, uniknya dia bisa terjadi dari satu kata atau dua kata yang terpisah. Sedangkan ikhfa syafawi tidak terjadi kecuali dari dua kata yang terpisah saja. Maka uniknya tadi, ya'tasim billah, dua kata terpisah. Tarmihim bihijarah, dari dua kata yang terpisah. Wa mahum bimu'minin, itu juga dari dua kata yang terpisah. Tapi kalau iklab bisa dari dua kata terpisah, misalkan mim ba'di, ya enggak? Atau dari satu kata yang nyambung. Coba, siapa yang menyebutkan hukum iklab dari satu kata? Hah? Siapa? Ada banyak, juz 30 ada nggak kira-kira? Surat Al-Humazah. Kalla. Hah? La yumbadzanna. Itu, ya, nun sukun bertemu dengan ba pada satu kata. Nah, begitu. Ya. Kemudian kira-kira bacaannya dia lebih rajih yang mana, lebih kuat mana? Yang dirapatkan atau renggangkan? Maka di sini pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani ini secara implisit menguatkan dengan merapatkan dua bibir. Lintibaki syafataini alaihima. Gitu. Dan saya minta semuanya untuk mengingat-ingat pembagian ikhfa ada dua. Ada ikhfa harokat dan ikhfa huruf, ini penting menurut saya. Ya, sama apalagi tadi poin E ya dan poin H. Tolong dicatat, dibulati, karena ini dua informasi yang penting buat para ahlul Quran, guru-guru khususnya. Ya, jadi dulu sempat familiar bahwa bacaan ikhfa syafawi ada yang membaca dengan izhar tanpa gunnah. Ya, tapi ternyata itu tidak mutawatir atau sanadnya terputus. Seperti itu. Paham sampai sini jamaah? Selesai sudah hukum ikhfa syafawi. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau tidak ada, insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Hah? Nggak ada pertanyaan? Apa, Ustaz, saya izin bertanya lagi mengenai raum tadi, Ustaz. Berarti kondisi raum itu terjadi apabila berharokat kasrah atau dhamma di saat wakaf atau bagaimana, Ustaz? Betul, saat wakaf. Karena dia di akhir saja. Jadi ada namanya al-waqfu bir-raum. Wakaf dengan raum itu ada, boleh. Contoh misalkan Ar-Rahmanir Rahimi. Itu ada cara berapa wakaf? Ada berapa wakaf caranya? Pertama dengan sukun mahad namanya. Dengan sukun aja misalkan. Ar-Rahmanir Rahim. Betul nggak? Ya. Terus apa lagi? Ada juga dengan raum. Ya. Ar-Rahmanir Rahimi. Boleh juga begitu. Paham sampai sini? Terus apa lagi selain ketika hurufnya berharokat kasrah? Ya, ada berapa cara wakaf? Ya, selain sukun, terus raum apa lagi? Isma. Ismam, abang ada. Ismam itu Dhamma, hanya dhamma. dhammah doang. Ibdal. Ibdal gimana bacanya? Ibdal itu hanya pada hamzah ya. Ingetin ya. Ibdal itu hanya pada hamzah. Dengan sakta, Ustaz. Saktah? Gimana saktah? Nggak ada. Oh, yang ada ya. Nah, Yang di surat apa itu, Ustaz? Yang di surat wajah itu beda. Yaitu kalau ada sakta wajib dalam riwayat Hafs itu cuma 4 tempat, termasuk surat Al-Kahf itu. Nah, jawabannya ada di antum buka, kalau yang punya buku 2, antum buka aja apa namanya? Hukum mad apa namanya tadi? Arid list sukun. Buka di situ, nanti di akhirnya ada namanya cara wakaf. Ya nih. Yang punya buku buka mad arid list sukun nih. Ya, ini dia. Halaman 224. Ya, aujuh, cara-cara atau opsi mad wakaf mad arid li sukun. Ketika harokat fathah, tadi kan ketika harokat kasroh kan? Maka ketika harokatnya kasroh, ar-Rahmanir Rahimi, mi liatin ar-Rahimi.
Rahim. Nah, maka dia ada 4 cara baca. Dengan sukun, dengan raum. Sukun maka 3, 2, 4, 6. Dan raum itu terjadi seperti wasal hanya 2 saja. Nah, gitu. Paham? Ini cara waqaf. Ada di halaman 224 dan seterusnya macam-macam. Ya, bisa terjadi pada mad arid li sukun, bisa terjadi waqaf pada mad mutasil juga ada gitu. Tapi ini tentu halamannya sudah jauh, ya nanti kita akan ke situ. Ya gitu. Tapi kalau ada yang mungkin pengen tahu aja, tadi cara waqaf nih lihat ya. Ada namanya apa namanya? Pokoknya sukun ya, ini yang utama prioritas. Kemudian ada ismam, ada raum. Ismam itu ketika dhamma ya jamaah, hanya dhamma. Adapun raum dia bisa fathah dan maaf bisa dhammah dan kasrah. Udah gitu aja. Baik, ada lagi? Afwan Ustadz, Hmm. Anda penasaran tadi Ustadz sampaikan pada latak manuna ini Ustadz ambil pendapat yang raum, tapi yang Anda pahami raum itu hanya untuk wakaf, itu bagaimana Ustadz? Nah, betul. Jadi ini panjang kalau saya ceritain. Ya. Jadi sebenarnya saya bingung jelasinnya sampai mana ya. Makanya karena panjang ini saya harus nggak hanya satu sisi yang dijelasin. Ya gitu. Walaupun secara kalau mau disamain ya sama-sama aja gitu loh. Jadi nggak beda gitu loh. Tapi di sini kalau ikhtilas itu jadi begini. Dari mana ya? Saya mau menyebutkannya. Cara membaca idgham kabir. Oke. Idgham kabir itu ada dua kondisi. Ketika dia dari mana ya saya? Oh, nanti aja lah. Nanti aja lah, udah ngeblank saya. Ini panjang soalnya ya. Gitu. Tapi kalau ada yang mau berpendapat itu ikhtilas dengan kaidah bahwa ikhtilas itu terjadinya nggak mesti di akhir ya. Dan latak manuna ini di akhir atau di tengah? Di tengah Ustadz. Enggak. Maka yang mau menguatkan ikhtilas nggak ada masalah. Cuman kalau dibahas secara mendetail, maka insya Allah raum yang lebih kuat. Gitu. Tunggu. Mungkin pertemuan depan insya Allah saya akan awali di bahasan ikhtilas atau raum untuk latak manna ini. Paham ya? Baik Ustadz. Yang Ditunggu penting, Ustadz. yang penting ikhtilas dan raum itu terjadi dengan bacaan idhar. Adapun ismam dengan bacaan idgham. Nah, gitu. Nah, ya jamaah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.